Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok keamanan dan penjaminan informasi dari kelas 17 5A27 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis keamanan informasi pada internet banking. Saya Nabila Naswa Syarani dengan NIM 17230664 bersama rekan saya. Nama saya Satria Noval Wahyudi dengan NIM 17230834. Nama saya Antonius Ariel Avendra Bernard Endrayanto dengan NIM 17230414. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Perbankan digital kini menjadi bagian penting dari aktivitas keuangan masyarakat Indonesia. Lebih dari 200 juta pengguna internet mendorong tingginya penggunaan internet banking dan mobile banking. Digitalisasi memberikan kemudahan, namun juga memperbesar risiko dengan serangan cyber. Ancaman umum yang sering terjadi yaitu ransomware, pencurian data, phishing, dan rekayasa sosial. Celah keamanan tidak hanya berasal dari sistem teknologi, tetapi juga dari faktor manusia dan kebijakan internal bank. Mempelajari kasus nyata membantu mengidentifikasi pola serangan dan strategi pertahanan yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariel. Berikutnya ada beberapa kasus serangan cyber di beberapa bank yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kasus serangan cyber di Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2024. Pada Mei 2024, Bank BSI mengalami gangguan layanan besar-besaran selama beberapa hari. Akses ATM, mobile banking, dan internet banking tidak dapat digunakan, dan kelompok ransomware Lockbit 3.0 mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka mengaku telah mencuri lebih dari 15 juta data nasabah dan dokumen internal bank. Karena tebusan tidak dibayar, para peretas mulai membocorkan isi data ke dark web, dan insiden ini berdampak besar pada reputasi bank dan kepercayaan nasabah secara luas. Selanjutnya ada serangan ransomware pada Bank Indonesia tahun 2022. Pada awal 2022, kelompok ransomware Conti berhasil meretas server pendukung Bank Indonesia. Para peretas mencuri sejumlah data internal dan mengunggah sebagian data ke dark web sebagai tekanan. Sistem utama BI seperti RTGS, SKNBI, dan jaringan pembayaran nasional tetap aman. Namun serangan ini mengungkap bahwa ada celah pada sistem pendukung yang belum diperketat keamanannya. BI harus melakukan peninjauan ulang terhadap protokol keamanan internal. Selanjutnya ada kebocoran data nasabah pada Bank BTN pada 2024. Pada Mei 2024, muncul kabar bahwa 370.000 data nasabah BTN diperjualbelikan di forum ilegal. Data yang bocor meliputi identitas pribadi nasabah dan nomor rekening. Kebocoran ini dimanfaatkan untuk penipuan OTP, phishing, pengambilan alih akun, hingga pemalsuan identitas. Insiden ini menegaskan bahwa perlindungan nasabah masih belum optimal pada beberapa sistem perbankan. Lalu yang terakhir ada kebocoran data Maybank, Bank Maybank Indonesia di tahun 2020. Pada akhir 2020, lebih dari 1,2 juta data nasabah Maybank bocor dan tersebar secara publik. Data yang bocor mencakup nomor kartu kredit, limit kartu, tanggal kadaluarsa, dan informasi sensitif lainnya. Resiko yang muncul mencakup transaksi kartu ilegal dan penipuan antar lintas negara. Selain kerugian finansial, Bank Maybank juga menanggung biaya besar untuk penggantian kartu dan peningkatan sistem keamanan.
Berikutnya akan dijelaskan oleh Satria. Yang ini adalah dampak serangan keamanan bank. Nah, di mana dampak serangan ini itu yang pertama itu pasti kita bakal kerugian secara finansial. Nah, nasabah itu dapat kehilangan saldo akibat transaksi ilegal. Terus bank juga menanggung biaya perbaikan dari sistemnya. Kemudian ada pencurian identitas. Nah, pencurian identitas ini adalah data yang bocor dapat dipakai untuk penipuan lanjutan seperti phishing, smishing atau phishing. Terus yang ketiga itu adalah penurunan kepercayaan yang dimana kepercayaannya itu kan adalah aset utama dari sebuah bank. Nah, kalau misalkan insiden besar terjadi itu dapat menurunkan reputasi bank secara signifikan. Terus kemudian ada konsekuensi hukum yang dimana bank dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana karena melanggar UU Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya ada gangguan layanan, di mana serangan dapat menghambat layanan perbankan sehingga aktivitas masyarakat ikut terganggu. Nah, terus ada juga upaya peningkatan keamanan internet pada bank, yang dimana upaya pertama itu adalah enkripsi end-to-end, yang dimana itu harus melindungi data pada proses pengiriman dan menyimpan agar tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada autentikasi multifaktor atau MFA. Itu menggabungkan OTP, biometrik, PIN, dan verifikasi perangkat untuk keamanan yang lebih ketat. Terus ada pemantauan real time berbasis AI yang itu mendeteksi aktivitas transaksi mencurigakan secara otomatis. Kemudian yang keempat itu ada audit keamanan secara berkala, yang dimana ini mengidentifikasi celah sebelum menjadi target serangan yang lebih besar, kurangi resiko akses ilegal. Selanjutnya ada edukasi keamanan bagi nasabah. Sebagian besar serangan ini memanfaatkan kelalaian dari para pengguna. Terus selanjutnya ada kepatuhan regulasi, yang dimana kita harus mengikuti standar keamanan OJK, BI, dan UU PDP. Terus yang terakhir adalah disaster recovery plan, yang dimana ini bank harus menjamin layanan tetap berjalan meskipun terjadi insiden atau gangguan yang lebih besar. Selanjutnya saya serahkan ke Nabila. Dari poin yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa serangan cyber terhadap sektor perbankan di Indonesia semakin meningkat dan semakin kompleks. Kasus BSI, BI, BTN, dan MyBank menunjukkan bahwa lembaga besar pun sangat rentan. Dampak serangan tidak hanya dirasakan oleh nasabah, tetapi juga oleh institusi dan stabilitas keuangan nasional. Diperlukan peningkatan keamanan berlapis, pembaruan kebijakan, dan edukasi keamanan secara menyeluruh. Dengan strategi keamanan yang kuat, layanan internet banking dapat tetap aman dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.